Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku tersayang. Hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran marketing, ya. Terus pelajaran marketing hari ini kita akan belajar tentang 3.4, yaitu bauran pemasaran. Nah, sebelum masuk ke bauran pemasaran, saya pengen tanya nih, sehat semua enggak hari ini? Sehat. Alhamdulillah, Bu. Sehat, Bu, sehat. Alhamdulillah. Jaga kesehatan selalu ya, karena kan di masa COVID ini pasti bosen di rumah, tetap semangat, tetap olahraga, makan makanan yang sehat. Nah, seperti itu ya. Oke, meet hari ini kita sebelum memulai, mari kita berdoa dulu. Paling tidak supaya hari ini kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, terus kemudian pembelajaran kita juga menjadi ilmu yang barokah dunia akhirat. Mari kita berdoa dulu. Doa masing-masing menurut keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Terima kasih. Kita absensi dulu ya hari ini. Siapa yang masuk? Ahmad Husain sudah join? Hadir, Bu. Oke, terima kasih untuk hadirnya, Mas. Mbak Ingrid sudah masuk apa belum? Mbak Ingrid belum ya. Kita tunggu nanti sambil jalan. Terus Mbak Hosi? Hadir, Bu. Oh, sip, hebat. Mbak Firda? Hadir, Bu. Kemudian Mbak Lia ada ya? Hadir, Bu. Oke. Terus Mbak Arofah? Hadir, Bu. Ya, sudah masuk. Fitri? Hadir, Bu. Mbak Wulan? Hadir, Bu. Bunga? Hadir, Bu. Dina? Hadir, Bu. Mbak Tias? Hadir, Bu. Alhamdulillah, berarti kita sudah masuk semua. Mungkin nanti tinggal Mbak Ingrid, mungkin sebentar lagi masuk join lagi ya. Oke, kita nggak apa-apa, nanti kita sambil menunggu Mbak Ingrid join, kita mulai dengan apersepsi. Nah, di sini kita apa sih pelajaran marketing tentang bauran pemasaran itu? Nah, bauran pemasaran itu kayak gini loh. Perusahaan itu kan berusaha merancang strategi, ya kan, supaya produk yang dia produksi itu bisa diterima oleh konsumen. Nah, tidak cuma untuk memproduksinya saja, tetapi dia juga harus memikirkan berapa harganya yang sesuai dengan kantong, ya, sesuai dengan pasar sasaran, kemudian bagaimana cara menjualnya, terus sampai pada bagaimana cara mempromosikannya kepada pasar. Nah, sekarang untuk mengetahui apa ya, bauran pemasaran itu bagaimana, kemudian strateginya seperti apa perusahaan-perusahaan itu, kita nanti di tengah pembelajaran kita akan belajar membuat mind mapping. Nah, siap ya anak-anak ya? Siap, Bu. Senang sekali lihat kalian bersemangat. Oke, jadinya menyenangkan sekali bersama kalian ya. Oke, lanjut. Sebelum kita masuk, kemarin sudah saya share di Google Classroom materinya, kemudian videonya. Sudah dilihat, sudah dibaca? Sudah, Bu. Sip. Siswa PGRI 2 memang hebat, keren. Oke, di sini kita untuk bauran pemasaran itu dibedakan menjadi dua. Loh, kenapa kok dua? Karena
pemasaran itu akan menjadi dua jalur dari pemasaran produk barang dan juga produk jasa. Nah, karena produk barang dan jasa ini memiliki dua kriteria yang sangat jauh berbeda, sehingga bauran pemasaran yang dibutuhkan itu juga harus berbeda pula. Nah, bauran pemasarannya kalau untuk yang produk itu ada 4P nanti, kalau untuk yang jasa itu ada 7P. Sebelum jalan, saya ingin tahu apa bedanya antara produk barang sama produk jasa. Ayo siapa yang tahu? Saya, Bu. Oke, Mas Husen, silakan. Kalau barang itu ada wujudnya, Bu, dan bisa dipegang. Pintar. Kalau jasa? Kalau jasa itu tidak berwujud. Oke, sip. Benar ya. Jadi kalau menurut Mas Husen tadi, barang itu bisa dipegang. Nih contohnya, ya. Kalian megang pulpen, pegang spidol, ini adalah barang, ini bisa dipegang. Tetapi jasa itu nggak bisa dipegang. Nah, ada nggak yang bisa menunjukkan ini loh Bu barang, yang ini loh Bu jasa? Ada nggak? Siapa nih yang bisa nih? Silakan. Saya, Bu. Oh ya, Mbak Fida, silakan. Kalau barang misalnya produk baju atau sepatu. Oke, Kalau jasa bisa Gojek atau salon kecantikan. keren, hebat. Ya benar. Jadi kita harus tahu dulu antara produk barang sama produk jasa. Kita harus pernah merasakan, memegang dulu barang itu kayak apa, jasa itu kayak apa. Nah, dengan begitu kita bisa mengklasifikasikan gitu loh. Nah, perbedaannya barang atau jasa. Nah, saya akan menjelaskan tentang bauran pemasaran pada produk barang dan jasa, juga unsur-unsurnya yang terdapat di dalam bauran pemasaran tersebut. Oke, lanjut ya. Saya akan share untuk materi. Saya mau presentasi. Bismillah. Nah, bisa terlihat gambarnya di layar? Bisa, Bu. Oke, sip. Nah, ini gambar bapak-bapak lagi presentasi sebuah bauran pemasaran atau rencana atau strategi pemasaran kepada klien atau stakeholder yang lain. Ini ya. Materi yang akan kita pelajari hari ini seperti yang saya ungkapkan tadi, ada 4P, ada 7P. 4P itu produk, price, place, dan promotion. Sedangkan 7P itu adalah product, price, place, promotion, physical evidence, people, dan proses. Jadi untuk 4P ini adalah untuk yang produk barang, yang 7P untuk produk jasa. Oke, bauran pemasaran. Nah, lanjut ya. Kita mengupas tentang pengertian bauran pemasaran. Bauran pemasaran adalah perangkat alat pemasaran taktis dan dapat dikendalikan. Di dalamnya adalah produk, harga, distribusi, dan promosi yang dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan tanggapan yang diinginkan perusahaan dalam pasar sasaran. Nah, di sini perusahaan itu pengennya kayak apa, produksinya kayak apa, harganya kayak apa, distribusinya kayak apa, promosinya kayak apa. Tapi tetap harus disesuaikan dengan keinginan pasar. Lanjut ya. Tujuan utama dari strategi bauran pemasaran ini adalah untuk membuat produk yang tepat dengan harga yang tepat dan di tempat yang tepat, sesuai kemudian yang tepat dengan promosi yang tepat juga. Nah, gitu ya. Yang dimaksud tepat ini adalah sesuai dengan keinginan konsumen. Nah, seperti itu ya. Oke.
Lanjut ke layar ke selanjutnya. Ini kita akan membahas tentang apa itu barang. Nah, ini kan pengertiannya. Yang tadi sudah menyebutkan contohnya. Sekarang kita ke pengertian barang. Barang adalah produksi, konsumsi nyata, artikel, komoditas yang ditawarkan oleh perusahaan kepada pelanggan dengan imbalan uang serta memiliki karakteristik fisik, yaitu bentuk, penampilan, ukuran, berat, dan lain-lainnya. Jadi yang disebut barang itu macam-macam, ya kan? Nah, seperti yang dituliskan di sini. Oke. Sekarang kita akan bicara tentang jasa. Jasa itu apa? Jasa adalah produk ekonomi yang tidak berwujud yang disediakan oleh seseorang atas permintaan orang lain. Dapat dikatakan bahwa layanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang lain. Nah, di sini kelihatan ya jelas bahwa produk dari jasa ini nggak bisa diproduksi secara massal karena harus nunggu dulu ada yang minta atau tidak. Karena memang sistem produksinya untuk produksi jasa dengan konsumsinya itu bersamaan. Nah, seperti ini digambar ada perempuan ya, ada cewek cantik sedang keramas. Nah, ini kelihatan tangannya saja. Ini ya orang yang sedang menyediakan jasa salon keramas. Nah, ini ya, healthcare. Nah, ini ya. Lanjut. Nah, ini ada perbedaan barang dan jasa. Barang itu berwujud, bisa disimpan, diproduksi, penjualan kembali dapat dilakukan karena dia bisa ditimbun. Produk mudah distandarisasikan, komunikasi dengan konsumen yang lebih rendah, kualitasnya bersifat objektif, dan banyak menggunakan proses mesin. Sedangkan jasa itu tidak berwujud, tidak bisa disimpan, dan produksinya bersamaan waktunya dengan konsumsinya. Jasa tidak dapat dijual kembali, sulit distandarisasi, komunikasi dengan konsumennya harus tinggi, dan kemudian kualitasnya bersifat subjektif, banyak menggunakan proses manusia. Nah, ini bentar saya stop sharing dulu. Oke. Nah, jadi dari penjelasan awal tadi, ya, kalau kita ingin lebih memperdalam dari materi tentang bauran pemasaran ini, kan semalam sudah saya bagikan link YouTube-nya. Jadi di YouTube tersebut ada penjelasan saya tentang bauran pemasaran. Kemudian ada juga yang sudah saya kirimkan melalui Google Classroom, itu ada materi, ada LKPD. Nah, di dalam materinya itu atau handout-nya itu diharapkan kalian mengerjakan setiap soalnya dengan baik dan benar. Kemudian di LKPD-nya ada beberapa soal mandiri, kemudian ada soal keterampilan. Nah, di soal keterampilan ini kalian akan mengerjakannya berdiskusi dengan teman-teman kalian, ya. Terus kemudian setelah berdiskusi, kalian bisa melakukan namanya mind mapping. Nah, ketika mind mapping, kalian harus mencari informasi sebanyak-banyaknya. Nah, ya, sebelum menjalankannya, kalian bisa mengerjakan step by step yang ada di LKPD. Oke, jadi LKPD-nya itu sudah ada cara-cara pengerjaannya. Oke, saya share sebentar lagi biar kalian bisa melihat LKPD-nya. Nah, ini LKPD-nya sudah di-download kan ya? Sudah, Bu. Nah, nih LKPD-nya yang dikerjakan hanya yang pertemuan 1, karena di sini LKPD-nya ada 3 pertemuan.
kerjakan yang satu pertemuan saja. Nah, di sini KPD-nya ini ada penjelasan sedikit, ringkasan materi, kemudian ada alat dan bahan. Hari ini kita sudah menggunakan, ada beberapa yang menggunakan laptop, kemudian menggunakan HP, nanti kalian berdiskusi melalui WA, boleh. Terus kemudian ini ada di pertemuan 1 membuat mind map dari bauran pemasaran. Nah, ini ada tujuan pembelajarannya. Kalian harus melakukan apa saja, ada prosedur kerjanya, ada petunjuk kerjanya, dibaca dengan baik, ya. Kemudian ada waktu pengerjaannya 20 menit. Kemudian, nah ini ada soal mandiri, soal uraian yang bisa kalian kerjakan sesuai dengan materi, ada semuanya di materi, ada di handout. Nah, kita jelaskan yang deskripsi masalah soal keterampilan. Bersama kelompok, carilah informasi yang sebanyak-banyaknya tentang bauran pemasaran dan pengaplikasiannya dalam perusahaan. Nah, kemudian diskusikanlah tentang hubungan dari setiap unsur yang kalian temukan mengenai bauran pemasaran. Buatlah mind mapping. Nah, ini adalah alat-alat yang harus kalian gunakan, nanti yang bisa digunakan. Kemudian membuat mind map. Nah, untuk mempermudah kalian dalam mengerjakan, ini ada step by step yang harus kalian temukan. Nah, di sini contohnya kalian harus menemukan dulu pengertian bauran pemasaran itu apa, pembagian produk menurut bentuknya itu apa, pengertian barang itu apa, pengertian jasa itu apa. Nah, ini kalau ini semuanya sudah kalian isi, nah kemudian didesain mind map-nya mau kayak apa. Terus kemudian nanti kita akan ketemu lagi meet 20 menit atau 30 menit lagi kita akan meet untuk mempresentasikan hasil karya kita, ya. Tidak apa-apa, yang penting nanti kita gantian aja, oke? Terus kemudian setelah mempresentasikan, nanti ini diisi, nanti ini tuliskan pengalaman apa yang dapati setelah membuat mind mapping ini. Oke, ya. Ada pertanyaan dari sini? Tidak, Bu, LKPD-nya sudah cukup jelas. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Ulan. Oke. Bagaimana dengan yang lain? Saya satu kelompok sama Ulan, Bu, sama Fitri. Boleh, Mbak Tia, boleh. Silakan. Oke, yang lain pembagian kelompoknya maksimal 2 atau 3 orang ya? Ya, Bu, saya sama Bunga. Nah, sip. Saya dapat Wahyu, Bu. Ya, boleh, silakan. Oke, saya akan beri waktu 30 menit dari sekarang. Nanti kita bertemu lagi di menit lagi ya. Oke. Oke, Bu. Ya, oke. Terima kasih. Nanti kita meet lagi. Assalamualaikum anak. Waalaikumsalam, Bu. Nah, nih, kita join mic lagi ya. Sudah selesai belum? Sudah, Bu. Sip, hebat. Terima kasih semangatnya. Kalau gini gurunya juga semangat loh. Gini, apakah ada kesulitan dalam mengerjakan tugasnya? Yo, ada kesulitan enggak? Enggak apa-apa, bilang aja. Nanti kita bahas bareng-bareng. Tidak ada? Tidak ada. Oke, terima kasih. Kalau gitu siapa yang ingin tampil untuk mempresentasikan hasil karyanya hari ini sama teman-temannya? Ya, silakan. Saya, Bu. Bunga? Wah, siap, keren Bunga. Ayo, monggo silakan. Ayo. Iya, Bu. Jadi setelah saya berdiskusi dengan Dina tadi dan mengerjakan LKPD, hasilnya kami membuat mapping seperti ini, Bu. Saya jelaskan sedikit, Bu. Bisa ditayangkan?
Terus ada belakang. Saya matikan sharing saya masih sharing ya. Saya matikan sharing saya ya. Hasil mappingnya bisa kelihatan ya teman-teman. Bisa kelihatan yang lain teman-teman? Tadi ya. Iya. Jadi saya jelaskan ya teman-teman sedikit tentang bauran pemasaran. Jadi bauran pemasaran itu adalah seperangkat alat pemasaran taktis dan dapat dikendalikan yang dapat mengendalikan produk, harga, distribusi, dan promosi yang dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan tanggapan yang diinginkan perusahaan dalam pasar sasaran. Begitu Bu, sedikit tentang isi mind mappingnya. Bisa dijelaskan unsurnya apa aja? Bunga. Di sini ada pengertian bangunan pemasaran, produk menurut bentuknya, yaitu barang dan jasa. Nah, barang dan jasa itu di meme saya juga dijelaskan itu produk konsumsi nyata yang oleh perusahaan itu ditawarkan kepada konsumen untuk mendapatkan barang berupa uang. Ada juga jasa, yaitu produk ekonomi yang tidak berwujud yang disediakan oleh seseorang atau orang lain. Ada bauran pemasaran produk barang, yaitu ada 4P, produk, price, promotion, dan place. Ada artinya produk, harga, place, dan promotion. Produk yang dijual, harga yang ditawarkan, place tempat untuk melakukan jual beli, promotion, informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang untuk membeli produk yang kita jual. Terus ada bauran pemasaran produk jasa, yaitu 7P, proses, place, physical and environment, produk, people, promotion, dan price. Begitu ya. Terus ada bukti fisik, people, proses, dan seperti itu. Yang lainnya sama kan dengan yang 4P cuma ditambah bukti fisik, people, dan proses. Seperti itu isi mapping kelompok kami. Oke, terima kasih. Benar. Jadi apa yang dijelaskan sama Bunga? Iya, Bu Dina? Dina mau bicara? Sedikit menambah. Oh ya, silakan. Jadi pada bauran pemasaran ini produk dibagi menjadi dua. Ada produk barang dan produk jasa. Kalau produk barang itu misalnya ada sebuah perusahaan, misalnya perusahaan atau produsen Kia misalnya. Nah di situ perusahaan tersebut harus memikirkan bagaimana caranya agar produk tersebut dapat diterima di masyarakat. Pada bauran pemasaran produk ini terdiri dari 4P, jadi kita dengan 4P, produk, price, place, dan untuk produk sendiri sudah pasti jelas ya produk tersebut. Misalnya perusahaannya ada produknya Kia, lalu price, harga juga disesuaikan. Kita biasanya melihat dari para pesaing. Terus place atau tempatnya misalnya kalau kita mau jual Kia, berarti tempatnya misalnya di sekitar kota wisata seperti itu. Lalu promosi. Nah untuk promosi itu bisa dilakukan dengan banyak cara, misalnya dengan adanya promosi atau iklan online atau dengan promosi kita dari produsen tersebut mengadakan flash sale atau diskon seperti itu. Sedangkan untuk produk jasa itu bauran pemasarannya dari 7P. Dari 4P tadi ditambah 3 fisik, people, dan proses. Nah, kondisi dari pelayanannya, misalnya orangnya ramah atau pelayanannya bersih
seperti itu. Terus untuk people ini juga jalan berjalannya misalnya untuk tidak orangnya lama kita dan untuk lagi di situ. Nah untuk proses sendiri itu urutan kegiatan misalnya jika kita belajar di situ mulai diikuti menyelesaikannya itu dengan rapi dilakukan, maka itu akan menyebabkan konsumsi akan tertarik dan menentang untuk menggunakan proses tersebut seperti itu. Sangat keren sekali jawabannya dari Bunga dan kelompoknya dengan Dina ya. Oke, jawabannya sangat lengkap sekali. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Ada yang ingin menambahkan dari kelompok lain? Dari kelompok lain ada yang ingin menambahkan? Atau ingin memberikan komentar terhadap presentasi dari Bunga dan Dina? Silakan. Iya, Mbak Fitri, silakan. Bagus ya. Terima kasih Mbak Bunga. Ya, Mbak Fitri. Suaranya putus-putus, Mbak Fitri. Penjelasan tentang beberapa masalahnya sangat jelas. Oh ya. Oke. Jadi menurut Mbak Fitri tadi beberapa masalah dan penjelasannya tadi sudah sangat jelas. Oke. Jadi seperti ini ya. Terima kasih Mbak Dia, terima kasih juga Mbak Bunga dan teman-teman yang lain. Maka gini. Jadi hari ini kita bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nah, coba sih salah satu dari kalian coba untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ayo coba siapa yang mau? Silakan angkat tangan. Silakan. Siapa yang mau? Untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini, apa yang kalian dapat, kemudian ilmunya, apa yang kalian dapat dari ilmu hari ini, boleh silakan siapa saja. Paling tidak resume yang kalian dapatkan dari pembelajaran mind mapping tadi, sedikit saja. Ayo silakan. Salah satu, Posiatul bisa? Halo, Mbak Posiatul? Bentar, Bu. Ya, silakan. Siapa saja boleh? Mbak Dina? Mbak Bunga? Iya, Bu. Silakan. Beri kesimpulan, boleh? Nah, kesimpulan pada teman kali ini yaitu kegunaan masyarakat itu intinya bagaimana cara perusahaan untuk agar dapat diterima oleh konsumen. Nah, produk sendiri itu dibagi menjadi dua, ada produk barang dan produk jasa. Produk barang kan ya barang-barang yang terwujud dan kita akan memiliki, sedangkan untuk produk jasa itu hanya kita pakai. Nah, pada awal pemasaran produk barang bisa jadi HP, produk, price, dan promosi. Untuk pergaulan pemasaran jasa bisa jadi produk, harga, tempat, promosi, subsidi, proses, dan tipe. Sudah aja? Ya, Bu, ada. Oke, terima kasih atas
penyelesaiannya. Nah, ini saya bantu Kati ya, anak-anakku. Jadi untuk bahan pemasaran produk dan jasa benar ada 4, produk, price list, dan promosi. Yang di dalamnya ada beberapa unsur-unsur. Untuk produk, unsur-unsurnya yaitu fitur, quality, branding, packaging, service, dan warranties. Kemudian untuk price tadi, pricing, allowance, discount, payment terms, untuk place, channels, market coverage, assortment, location, inventory, dan lain-lain. Untuk promosi ada sales promotion, advertising, public relation, direct marketing. Nah, seperti itu. Sedangkan untuk yang bauran pemasaran produk dan jasa, bauran pemasaran produk dan jasa itu 4 dari 4 P yang pertama ditandai dengan physical evidence. Physical evidence di dalamnya ada fasilitas dari perusahaan, design of employee, equipment, furniture, artwork. Kemudian people itu di dalam ada recruitment, training, uniform, complaint, dan interaction. Dan untuk prosesnya di dalamnya ada unsur service is delivered, prosedur, mechanism, flow of activities. Nah, kesemuanya ini pasti masih apa sih itu, masih apa sih ini. Nah, itu akan kita jelaskan dalam pertemuan selanjutnya. Jadi dalam pertemuan selanjutnya kita akan membahas satu persatu daripada unsur-unsur bauran dan pemasaran ini. Nah, seperti itu anak-anak. Kira-kira untuk pembelajaran hari ini ada yang ingin ditanyakan secara keseluruhan? Boleh, silakan sebelum kita menutup pelajaran hari ini. Bagaimana anak-anak, ada pertanyaan atau sudah jelas? Sudah jelas, sudah jelas. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Oke, ya Bu. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas perhatian kalian atas pelajaran saya hari ini. Dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya yang kita akan membahas bauran produk dan bauran harga. Nah, tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk belajar dan bahagia selalu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.